Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, pemateri kita sore ini, Pak Pendeta Hariman Tatiana Kota, kemudian moderator kita, Bapak Dr. Ismet Zainal Effendi, MSN, kemudian Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada diskusi sesi ke-7, diskusi filsafat, budaya, dan seni untuk cinta, yang dipersembahkan oleh program studi seni rupa murni FSRD Universitas Kristen Maranatha. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir. Pada sesi ke-7 ini, pemateri kita Pak Pendeta Hariman akan membawakan topik atau materi beliau yang berjudul Cinta untuk Indonesia, Cinta dalam Perspektif Kebangsaan. Namun sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara untuk diskusi kita pada sore ini. Yang pertama ada doa pembuka, kemudian pembacaan CV moderator, 3 pembacaan CV pemateri, 4 pemaparan materi, 5 sesi tanya jawab dan diskusi, kemudian 6 doa penutup, dan foto bersama. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa, agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Doa akan dipimpin oleh Pak Pendeta Yohanes. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Pendeta Yohanes. Silakan Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama untuk merendahkan diri, memulai acara kita. Satu acara yang penting tentang bagaimana kita mencintai bangsa dan negara kita. Dan izinkan saya berdoa secara iman Kristen. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami yang kerap kali monoton, oleh karena pekerjaan yang rutin, kami membutuhkan penyegaran melalui pemikiran-pemikiran yang membuka wawasan kami. Sehingga kami boleh menjadi para pribadi yang terus
melampaui batas-batas fisik yang indrawi, sehingga kami boleh melihat kekayaan spiritual yang di mana Tuhan menyatakan diri, khususnya di dalam konteks negara dan bangsa kami Indonesia. Kami rindu supaya kami dapat dibuka wawasan dan hati kami untuk bagaimana kami menghayati cinta itu di dalam relasi sesama kami yang beragam. Biarkanlah keragaman itu justru memampukan kami menjadi pribadi yang kaya di dalam cinta, dan cinta itu baru bermakna ketika tanpa pamrih. Tuhan, karena itu biarkanlah melalui hamba-Mu, Pendeta Hariman, Engkau berkenan mengaruniakan Roh Kudus-Mu, hikmat dan pengertian, sehingga melalui Pendeta Hariman, Engkau menolong kami semua untuk melihat dalam perspektif yang baru bagaimana tanggung jawab kami sebagai anak bangsa, sebagai warga negara. Tuhan, terima kasih atas acara yang sudah diselenggarakan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain, merupakan satu wacana filosofi yang mengajak kami untuk berpikir jauh ke depan. Dan disitulah kami boleh berkiprah secara lebih mendalam, secara lebih holistik bagi negara dan bangsa kami Indonesia. Demikian doa kami yang kami serahkan seluruh rangkaian acara ini dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta Yohanes. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator. Nama lengkap Dr. Ismet Zainal Effendi MSN. Pekerjaan dosen tetap di Fine Art di Departemen Seni Rupa Murni, Program Studi Seni Rupa Murni, Universitas Kristen Maranatha. Lahir di Cianjur 20 April 1976. Kemudian pendidikan 1997 sampai 2002, sarjana studio seni lukis FSRD ITB Bandung 2007 sampai 2010, magister seni rupa FSRD ITB, kemudian 2013 sampai 2018, doktor ilmu seni dan desain FSRD ITB. Pameran-pameran pada 2020, diantaranya pameran virtual buku Seni Jagat Nusantara, kemudian pameran virtual internasional Immediacy of Image di Idealoka Galeri, Telkom University. Penghargaan-penghargaan yang telah diraih beliau, diantaranya pada tahun 2002, finalis Indofood Art Awards Jakarta, kemudian 2023, finalis Indofood Art Awards Jakarta, dan 2006, penghargaan yang sama yaitu finalis Jakarta Art Awards di Jakarta. Baiklah, demikian CV dari moderator. Untuk agenda selanjutnya, saya akan menyerahkan ke moderator. Silakan, mangga Chief Ize. Iya, terima kasih Sophia. Ini kalau saya jadi moderator sama Pak Krismanto dibacain CV setiap minggu, lama-lama orang hafal gitu ya. Bagus juga gitu. Mungkin minggu depan nggak usah dibacain lagi aja, Sophia. Saya hafal umurnya, Pak. Nah, itu yang saya hindari, justru orang-orang jadi hafal umur saya. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di acara diskusi seni, budaya, dan filsafat yang diselenggarakan oleh program Seni Rupa Murni Maranatha. Ini memang tujuannya adalah saling bertukar pikiran, ya, bertukar wawasan, bertukar ilmu dari berbagai sudut pandang tentang makna cinta dari berbagai perspektif. Kali ini kita akan membahas tentang cinta dalam konteks kebangsaan, yaitu cinta kepada NKRI, ya, Negara Republik Indonesia. Memang dewasa ini kita juga banyak mendengar, ya, ada upaya-upaya menggonjang-ganjing negara kita nih dengan ideologi-ideologi yang dilarang gitu, ya, ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan ajas Pancasila gitu. Nah, sehingga perlu perlu diingatkan lagi gitu potensi untuk
menanamkan jiwa patriotisme yang lebih tinggi lagi gitu sejak dini kalau bisa. Jangan sampai anak-anak kita generasi berikutnya itu justru abai, lengah terhadap kecintaan terhadap NKRI ini bahaya gitu. Nah ini pembicara kali ini adalah guru saya, mentor saya, Bapak Hariman, pendeta kampus Universitas Kristen Maranatha. Beliau juga seorang filsuf ya, filsuf postmodern, kontemporer. Kita akan mendengarkan bagaimana pemaparan beliau tentang cinta terhadap Indonesia gitu ya, atau jiwa patriotisme yang dilihat dari konteks kebangsaan seperti apa gitu. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya serahkan aja langsung ke Bapak Pendeta Hariman. Silakan Pak Hariman, mungkin waktunya 40-45 menit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismet dan teman-teman semuanya. Saya agak gugup, lagi kalau dimoderatori oleh Pak Ismet. Senang mendapatkan kesempatan untuk berbagi. Tentu saya bukan pembicara tunggal. Ini sebuah forum diskusi, maka kita semua adalah pembicaranya. Yang kedua, saya tidak belajar secara khusus filsafat cinta, ya. Juga tidak belajar secara khusus ilmu politik. Jadi kalau ada kekurangan tolong dimaklumi ya. Kita saling memperkaya. Saya berupaya dalam segala keterbatasan untuk memancing kita berdiskusi di saat ini. Nah, saya izin share screen. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya memberikan judul untuk percakapan kita hari ini, Cinta untuk NKRI, sebuah harga hidup. Diskursus tentang cinta dari perspektif kebangsaan. Saya sudah membuat sebuah makalah. Semalam saya sudah latihan. Saya membacanya sampai selesai. Waktunya kurang lebih sama seperti yang Pak Ismet sampaikan tadi. Sehingga saya mau bertolak dari sedikit coretan yang sudah saya buat. Supaya saya tidak pointless dan saya juga tidak powerless. Jadi PowerPoint ini hanya sebagai ini saja. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau saya mau masuk dengan sebuah pengantar kurang lebih begini. Cinta sebuah kosakata lama yang syarat makna. Cinta didamba setiap insan, namun tak selalu didapatkan. Bahkan kita sering menemukan narasi yang paradoks tentangnya. Semakin dikejar, cinta semakin jauh berlari. Namun kalau dibiarkan, sang cinta malah mendatangi. Tak hanya itu, kita pun sering mendapati cerita tragis dari cinta. Atas nama cinta, seorang anak manusia dapat melukai pasangannya. Karena cinta, sebuah komunitas bisa mengangkat senjata memerangi komunitas lain. Dan atas nama cinta juga, negara dapat menjadi leviatan bagi warganya sendiri. Lebih ironis lagi, atas nama cinta kepada Allah, yang adalah sang cinta itu sendiri, manusia dapat bertindak diskriminatif, penuh kekerasan sampai mematikan. Ternyata cinta dapat membawa dan menjadi tragedi. Sampai di situ, tentu kita tak bisa berdiam menerima fakta penuh kontradiksi dari pengalaman cinta itu. Sebuah pertanyaan kritis dapat kita siapkan di sini.
Masih bisakah luka, kekerasan, peminggiran, bahkan pembunuhan yang dilakukan atas nama cinta itu kita sebut sebagai cinta atau perbuatan cinta? Kalau tidak, mengapa orang, negara, agama masih suka melakukan semua itu dengan nama cinta? Di Indonesia kita sering mendengar, bahkan semakin intens belakangan ini, istilah NKRI harga mati. Apa artinya? Mengapa cinta pada NKRI menjadi harga mati dan bukan harga hidup? Tidakkah NKRI harga mati itu akan membuat NKRI mati harga? Pertanyaan-pertanyaan ini patut diajukan. Sebab semakin kencang aparat meneriakan NKRI harga mati, semakin banyak pula korban yang berjatuhan. Mulai dari radikalis ekstremis di jalan tol Jakarta, sampai pace-mace yang tak bersalah di pedalaman Papua. Mereka mati karena politik kekerasan dan dominasi. Menurut saya, kita butuh diskursus dan politik cinta untuk Indonesia yang hidup. NKRI bukan harga mati, tetapi harga hidup. Dan politik cinta adalah jalan memeluk dan memperjuangkan Indonesia yang bineka dan Indonesia yang adil sejahtera untuk semua. Politik cinta mesti menjadi politik kebangsaan demi bonum commune atau kebaikan bersama. Karena itu, di bagian kedua saya ingin mengajak kita untuk menjernihkan cinta, keadilan, dan politik. Cinta, keadilan, dan politik. Di mana ruang jumpanya? Pertanyaan yang menyaksikan ini sah saja untuk dikemukakan. Sebab tali temali ketiga kata ini kerap terputus atau diputuskan. Bahkan satu dengan yang lain sering dikontraskan. Sebab dari kontradiksi ini setepatnya adalah sudut pandang. Cinta itu lembut, sedangkan keadilan berwajah keras. Cinta dan keadilan itu lurus, sedangkan politik berkelak-kelok. Politik kadang penuh idealisme, dan di lain waktu syarat pragmatisme. Cinta itu jujur, keadilan itu jernih, sedangkan politik itu jorok. Tak ada titik jumpanya. Begitulah sebagian orang memberikan penilaian. Penilaian demikian tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Lalu bagaimana? Sekarang kita dapat pergi ke zaman Yunani kuno, meminta petua dari polis Athena yang konon pertama sekali mempraktikkan demokrasi. Dari polis itulah kita mengenal istilah politik. Polis berarti kota atau negara. Politika berarti yang berhubungan dengan negara. Dan polites adalah warga negara. Padanan untuk istilah polis dalam bahasa Latin adalah publicus. Dari kata publicus inilah kita mengenal istilah publik dalam bahasa Indonesia yang berarti umum atau berkaitan dengan rakyat banyak. Publicus juga hendak menerangkan soal milik rakyat sebagai satuan politis atau milik negara. Jika satuan politis dari rakyat itu kita namakan negara, maka benarlah kalau dikatakan tidak ada negara tanpa rakyat. Rakyat adalah subjek politik dalam negara. Relasi antar subjek inilah yang membentuk ruang publik bernama negara atau polis. Bagi pemuja liberalisme, negara atau pemerintah hanyalah aparatus administrasi dan instrumen untuk melindungi kebebasan warga sebagai individu yang merdeka, laksana atom-atom dari gangguan eksternal. Dalam konteks negara liberal ini, solidaritas menjadi begitu tipis dan disinilah titik rapuh negara. Sebaliknya, bagi kaum republikan atau komunitarian, negara bukan sekedar instrumen, tetapi bentuk reflektif dari kehidupan etis substansial, di mana para anggota dari komunitas soliter menjadi sadar akan ketergantungan mereka satu sama lain. Yang menarik di sini,
teman-teman, adalah bahwa komunikasi politik dalam konteks komunitarian ini terintegrasi secara kultural sebagai sebuah komunitas etis. Karena itu, warga berpartisipasi membangun kehidupan politik berdasarkan nilai-nilai kultural bersama, dan negara berhak juga menuntut kepatuhan warganya demi tegaknya nilai-nilai tersebut. Dalam konteks ini, negara cenderung menerima suara mayoritas rakyat sebagai basis legitimasinya, dan negara akan kokoh kalau masyarakatnya lebih homogen. Sampai di sini, teman-teman, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya politik, keadilan, dan cinta menemukan titik jumpa dalam satu ruang yang bernama ruang publik. Baik ruang publik formal seperti lembaga-lembaga negara yang menjadi representasi kehadiran masyarakat, maupun ruang publik informal, di mana masyarakat luas terhubung secara diskursif dalam percakapan kritis dan rasional yang bisa diakses oleh semua anggota atau kelompok masyarakat. Tujuan dari arena diskursif ini adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama atau bonum comune. Karena itu, Aristoteles mendefinisikan politik sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan bonum comune. Dan bagi filsuf klasik itu, manusia adalah psei politikon son. Manusia makhluk yang berkodrat politik. Ketika manusia dapat mencapai tujuan utamanya, yakni kebaikan bersama dalam polis, maka manusia menjadi makhluk yang lebih tinggi dari segala makhluk lain. Namun ketika dia gagal meraih tujuannya dan gagal mencapai keadilan, dia menjadi begitu buruk. Itu sebabnya negara harus ditata dengan bijaksana supaya kebaikan bersama dapat terwujud. Dan hal ini hanya mungkin kalau keadilan dikayosuni sebagai aspek esensial dari etika politik dipraktikkan. Bahkan lebih jauh, seperti yang ditulis oleh seorang filsuf, Felix Bagi, hukum yang dikonstruksi dalam ruang historis tertentu harus selalu mengabdi pada keadilan, sehingga keadilan dapat bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Sampai di situ, para sahabat, kita mendapati sebuah perspektif Pak Hariman, maaf, mungkin mikrofonnya ke mute. Legalitasnya sekarang pertanyaannya. Jadi kami sangat membuka kesempatan buat siapa. Halo, kedengaran? Sudah Pak, sekarang. Oke. Baik, sampai di situ kita mendapati sebuah perspektif yang memandang politik sebagai sesuatu yang utuh dan mulia, bukan hal yang bengis dan kotor. Politik bertolak dari pendasar moralitas, yakni untuk kebaikan bersama dan keadilan. Politik moral yang dimaksudkan di sini bukan sebagai suatu komprehensif doktrin, seperti suatu ajaran atau keyakinan yang bersifat absolut. Saya meminjam Jürgen Habermas. Politik moral yang dimaksudkan di sini lebih merupakan hasil dari suatu proses refleksi lewat jalan deliberasi atau komunikasi intersubjektif untuk mencapai keputusan dan tindakan yang baik. Proses refleksi deliberatif ini membutuhkan cinta dan keterbukaan untuk merangkul yang berbeda atau yang lain dengan seluruh keberlainannya. Cinta adalah virtu yang utama. Hanya cinta yang bisa menerima dan merangkul perbedaan, sehingga cinta disebut sebagai virtu yang utama. Seorang penulis dan pewarta kabar baik berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Pakar agama Yahudi dan pencinta filsafat Yunani ini dengan meringkas arti cinta atau kasih itu tuturannya. Kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Definisi yang mendalam dan terang benderang tentang cinta itu membawa manusia pada sebuah kesadaran bahwa hanya dengan mencintalah kita berada atau kita bisa hidup secara bermakna. Amo ergo sum. Aku mencinta, maka aku ada. Cinta inilah yang menerangi keadilan dan hukum, sehingga hukum dan keadilan tidak menjadi bengis, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Cinta ini juga yang memberikan tempat bagi hukum dan keadilan dalam dirinya, sehingga cinta tak berubah tragis. Diam bungkam ketika berhadapan dengan politik kekerasan, kesenjangan, dan ketidakadilan, seperti silent majority. Cinta bercium-ciuman dengan keadilan dan hukum, sehingga kehidupan sosial dapat berbuah manis. Dalam semua itu, cintalah yang terbesar. Namun bukan cinta yang menaklukkan dan menguasai, tetapi cinta yang sedia memberi, bahkan rela melepaskan, letting go, supaya dengan jalan itulah kita dapat membiarkan datang, letting come, cinta yang membebaskan. Kemudian saya ingin mengajak kita untuk melihat Indonesia dalam dinamika membangsa dan menegara. Indonesia adalah sebuah proyek cinta. Mengikuti Ernest Renan, proyek nasionalis ini bermula dari adanya sejarah bersama dan diikuti oleh keinginan untuk hidup bersama sebagai satu bangsa. Berhadapan dengan realitas kolonialisme bangsa lain yang menciptakan perasaan senasib sepenanggungan, rakyat Indonesia yang bineka kemudian mengimajinasikan kehidupan sebagai sebuah bangsa yang hidup dalam teritori tertentu dan bebas dari otoritas atau kekuasaan bangsa lain. Imajinasi kebangsaan itulah yang membangkitkan semangat perjuangan dari berbagai anak bangsa. Gelora perjuangan ini melahirkan karya kolaboratif hingga membawa Indonesia menjadi sebuah nation state yang merdeka, lepas dari belenggu kolonialisme bangsa lain. Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Java, Jong Borneo, sampai saudara-saudara Tionghoa yang distigma warga keturunan juga bahu-membahu mewujudkan Indonesia merdeka. Jadi Indonesia bukan proyek cinta satu suku bangsa tertentu, tetapi proyek cinta semua anak bangsa. Demikian halnya dengan agama-agama. Umat Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan umat dari berbagai agama lokal lain punya andil besar dalam proyek cinta bernama bangsa dan negara Indonesia. Bahkan ada sangat banyak orang yang nama dan identitas primordial mereka tidak dikenal dalam catatan-catatan sejarah dan kuburan-kuburan pahlawan yang berkontribusi besar untuk Indonesia. Dalam konteks historis ini, benarlah apa yang dikatakan Andreas Iwango, bahwa warga negara Indonesia, apapun agama atau keyakinannya, suku bangsa, kelas sosial, atau golongan yang non-mayoritas, bukanlah penumpang gelap di bangsa dan negara ini. Hanya saja, Indonesia dalam proses membangsa dan menegara memang menempuh jalan sejarah yang berliku dan sangat kompleks. Kita tidak bisa mengurainya dalam percakapan yang singkat ini. Selain karena panjang dan kompleks, proyek Indonesia pun belum selesai. Indonesia selalu berada dalam proses mengada. Walaupun ada hal-hal tertentu seperti Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang dianggap sudah final. Namun tafsir dan penerapannya belum selesai dan tidak tunggal. Kalau kita mengikuti Trisno Sutanto yang terinspirasi dari Reni Madina dalam buku Revolusi Tak Kunjung Selesai, Potret Indonesia Masa Kini, paling tidak ada 3 fase sejarah yang perlu ditelisik.
Yang belajar sejarah bisa membantai ini. Soal babakan sejarahnya. Tapi saya mau pinjam ini. Fase pertama, tahun 1940-an sampai 1950-an. Dalam fase ini terjadi perdebatan hebat soal dasar dan ideologi negara. Indonesia yang pada dasarnya sangat majemuk terbagi ke dalam dua blok politik, nasionalis sekuler dan nasionalis agamis. Diskursus yang sengit di antara dua blok ini akhirnya berujung pada rumusan kompromistis Pancasila, walaupun terbukti tidak menyelesaikan persoalan ideologis itu secara final. Di fase ini, eksperimen menegakkan negara baru juga terjadi, sampai dengan gagalnya negara federal RIS akibat niat buruk Belanda kembali merebut tanah jajahan Indonesia. Indonesia lalu secara resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai sekarang. Di tengah kegaduhan dan kekisruhan yang menerpa dalam fase ini, Indonesia sukses melaksanakan pemilu pertama tahun 1955 dan konon pemilu ini menjadi pemilu yang paling demokratis yang dilakukan negara Indonesia. Tidak ada partai yang mendapatkan kursi mayoritas, baik blok nasionalis sekuler maupun nasionalis agamis. Karena itu, jalan diskursus untuk menghasilkan konsensus guna menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 melalui persidangan Majelis Konstituante harus dilakukan. Sayangnya, Soekarno menelikung dan jalan sejarah bangsa kita berubah. Dengan dukungan militer, Konstituante dibubarkan melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Padahal, seperti yang dicatat Adnan Buyung Nasution dalam disertasinya, sebagaimana yang dikutip Sutanto, sebenarnya Konstituante dapat melakukan tugasnya sampai tenggat waktu yang telah disepakati bersama pemerintah, yakni 26 Maret 1960. Sejak dekret itulah dimulainya fase kedua menurut Madinah. Indonesia memasuki masa pemerintahan otoriter yang sangat panjang, mulai dari demokrasi terpimpin Soekarno 1957 sampai 1965, lalu dilanjutkan dengan totalitarianisme Soeharto tahun 66 sampai 98. Akar ideologis dari kepemimpinan otoriter dan totaliter ini ada pada pandangan integralistik atau organisisme, di mana negara mengacu kepada keluarga sebagai model tekanan politik yang bersifat paternalistik dan mengayomi. Hal ini sejalan dengan pandangan politik totalitarianisme dari Hannah Arendt yang menyebutkan bahwa dalam negara totaliter, polis atau negara dikelola seperti oikos. Polis dikelola seperti oikos. Oikos adalah keluarga. Dan keluarga yang dimaksudkan di sini keluarga yang tidak setara. Aturan dan model kepemimpinan dari satu keluarga yang tidak setara dijadikan sebagai patokan standar untuk semua keluarga dalam polis. Budaya dalam satu wilayah menjadi ukuran bagi semua daerah. Lalu paternalisme, hegemoni, sampai sistem propaganda dirancang dan dilakukan demi penaklukan. Soekarno memakai ideologi integralistik itu untuk membangun kultus dan sakralitas dirinya sebagai figur pengayom dan penyeimbang kekuatan-kekuatan sosial politik yang saling bertabrakan antara kepentingan militer nasionalis, politik Islam maupun kekuatan komunis. Dengan jenial, Soekarno menyatukan kekuatan-kekuatan itu dalam ide Nasakor. Dan kita pun tahu bahwa keseimbangan yang serba rumit dan sulit yang diupayakan Soekarno itu juga yang membuatnya tumbang pasca tragedi 1965. Setelah itu, Soeharto membangun kekuasaan dengan penguasaan yang hampir total, mulai dari tafsir tunggal ideologi Pancasila, penguasaan dan pemberedelan media massa, penataan ulang partai-partai politik, serta politik massa mengambang guna melanggengkan kekuasaan. Soeharto menghadirkan diri sebagai sosok yang seolah-olah paling murni melaksanakan Pancasila. Dan seiring dengan itu ia mau menegaskan diskontinuitas dengan rezim sebelumnya. Padahal menurut Madiner, Soeharto menggali akar ideologisnya dari demokrasi terpimpin Soekarno. Soeharto berkuasa
bersama para kroni dalam durasi yang begitu lama, yakni 32 tahun. Setelah melalui gelombang protes yang berdarah-darah atas rezim totalitarianisme, presiden yang konon tersenyum saja orang mati atau hilang akhirnya lengser, Soeharto maksudnya. Lalu kita masuk dalam fase ketiga dari negara dan bangsa Indonesia. Tumbangnya rezim despotik ini bukan berarti kehidupan negara menjadi aman sejahtera. Justru Indonesia masuk dalam situasi gejolak sosial politik yang mengancam kelangsungan negara. Kerusuhan massal Mei 98 terjadi. Saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa dibabat, perempuannya diperkosa, konflik SARA terjadi di beberapa daerah. Poso, Ambon, Maluku, Kalimantan, banyak kalangan menilai Indonesia akan bernasib sama dengan Balkan saat Imperium Uni Soviet ambruk. Namun prediksi-prediksi itu ternyata meleset. Pemilu berlangsung di era reformasi dengan baik dan aman. Bahkan Indonesia mampu melakukan perombakan konstitusional lewat 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang tidak hanya presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih secara langsung. Para kepala daerah dan anggota-anggota DPRD di provinsi, kabupaten, dan kota madya juga kita pilih secara langsung. Kita bisa bersetuju dengan Demos, salah satu lembaga yang memang concern dengan soal demokrasi. Demos menyebutkan bahwa secara prosedural, demokrasi kita di Indonesia bisa dikatakan baik. Namun secara substansial, kita masih harus berjuang demi keadilan dan tegaknya kebinekaan. Atau demi demokrasi yang bermakna. Sebab demokrasi itu ternyata bisa, dan sedang terjadi sekarang, bisa dibajak oleh yang namanya oligarki. Kilasan proses membangsa dan menegara yang diteroka itu memperlihatkan bahwa proyek cinta yang bernama Indonesia sangat kompleks dan penuh kontradiksi. Kita mendamba persatuan, namun terjadi konflik sampai kerusuhan yang berdarah-darah. Kita rindu keadilan, tetapi kesenjangan masih mewarnai. Di Indonesia yang kaya sumber daya alam misalnya, di Indonesia Timur, kebanyakan rakyatnya masih terus hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Ternyata proyek cinta demi Indonesia yang adil, sejahtera, dan maju masih merupakan harapan yang harus terus dipercakapkan dan diperjuangkan. Selanjutnya saya ingin mengajak kita untuk melihat tantangan keindonesiaan. Proses demokrasi yang bergulir sejak 98 pasca tumbangnya Soeharto sesungguhnya telah membawa rakyat Indonesia menikmati kebebasan politik yang signifikan. Spirit politik kesetaraan sebagai imperatif dari proses demokrasi kian menguat. Terkait dengan hal ini, salah satu terobosan yang paling penting adalah dimasukkannya instrumen pokok HAM ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tanpa perdebatan sengit. Artinya, kesadaran akan pentingnya HAM dan politik kesadaran semakin diafirmasi, setidaknya oleh politisi di Senayan. Namun di lain sisi, berbarengan dengan kenikmatan kebebasan politik di era reformasi ini, kita pun diperhadapkan pada sejumlah persoalan yang menantang. Saya hanya ingin fokus pada 2 soal penting, yaitu persoalan kebinekaan yang terancam dan ketidakadilan sosial. Bila pada era Soeharto agama-agama ditekuk demi takhta kekuasaan melalui politik pengendalian SARA, sekarang SARA dipakai oleh banyak pihak dengan lebih canggih dan terbuka sebagai modal politik dalam kontestasi kekuasaan. Saya sepakat dengan Trisno Sutanto bahwa SARA sebagai penanda identitas sama sekali bukan persoalan. Suku dan ras misalnya merupakan sesuatu yang given. Saya tidak pernah meminta untuk lahir sebagai orang Ambon, tapi saya terlahir sebagai orang Ambon. Itu fakta yang terberi. Fakta yang given itu baru berpersoalan bila melalui penanda tersebut dilakukan pembedaan lewat praktik politik diskriminatif sebagaimana yang terpampang nyata dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan terjadi juga di daerah lain. Dalam politik pengendalian SARA di era Soeharto, perasaan terancam khususnya antara Kristen dan Islam terus dipelihara. Mujibur Rahman dengan sangat baik mencatat perihal perasaan saling terancam ini
dalam disertasinya yang ia buat di negeri Belanda. Dimulai dengan kontroversi perpindahan agama besar-besaran yang terjadi pasca tragedi 65, lalu kasus pembangunan gedung gereja Metodis di Melabo Aceh yang ditolak, dan kemudian disusul tindakan brutal di Makassar pada Oktober 1967. Orang Islam kemudian menjadi takut dengan isu kristenisasi. Sebaliknya orang Kristen pun merasa terancam dengan islamisasi. Jadi kedua agama ini hidup dalam ketakutan. Dalam konteks ini, Soeharto menafikan kelompok-kelompok masyarakat yang beragama lokal, lalu mendorong agama-agama resmi, dulu hanya 5, khususnya Islam dan Kristen, untuk melakukan misi atau dakwah guna mengagamakan mereka menurut versi pemerintah agama resmi. Dengan jalan itu, maka terjadi kontestasi. Perasaan terancam terpelihara, dan masyarakat yang kelihatannya hidup aman dan rukun itu tetap tinggal dalam ghetto masing-masing. Sebagai akibatnya, para sahabat masyarakat kehilangan kemampuan mengelola perbedaan. Ketika keran kebebasan politik terbuka di era reformasi, dan simbol-simbol agama meluber ke dalam arena kontestasi politik di ruang-ruang publik, maka perasaan saling terancam dan ghetto pun kian mengakar. Orang tidak lagi mampu berpikir logis dan bersikap pluralis. Lebih jauh, meminjam George Orwell yang dikutip oleh Burhan Mutadi, bahwa sekarang sedang terjadi fenomena yang disebut fenomena double think. Fenomena ini nyata dalam Pilkada DKI Jakarta misalnya. Warga Jakarta mengakui kinerja petahana dalam hal ini Ahok, tetapi hati mereka sulit menerimanya karena faktor agama dan ras, karena dia Kristen dan dia Cina. Fenomena sosial politik yang terjadi itu memperlihatkan bahwa pergeseran peta keagamaan pada apa yang disebut konservatif party. Konservatisme ini sekarang sedang kembali. Konservatisme agama yang mengapung ini mudah diboncengi oleh kekuatan-kekuatan politik dan berimplikasi kembali pada menguatnya konservatisme itu sendiri. Ismat Ropi dalam bukunya Religion and Regulation in Indonesia, ini seorang akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah, memperlihatkan kondisi saling memanfaatkan terjadi antara pemerintah, kekuatan partai politik yang besar, termasuk partai-partai yang konon berhaluan nasionalis, dan kekuatan kelompok agama tertentu, sehingga menimbulkan apa yang disebut sebagai favoritisme dalam kebijakan, khususnya dalam hal pembuatan undang-undang dan peraturan yang dinilai pro terhadap kelompok mayoritas. Jadi karena itu jangan heran di daerah yang dimenangi oleh PDIP atau Golkar, di situ juga diresmikan atau dibuat peraturan-peraturan daerah yang dinavasi oleh agama tertentu. Jadi nasionalisme itu hanya kedok. Soal lainnya adalah masalah ketidakadilan sosial. Isu Barat dan Timur hingga kini masih menjadi isu yang seksi. Tak bisa dipungkiri, pembangunan memang lebih marak terjadi di Barat, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Di masa Jokowi, memang pembangunan digiatkan juga di timur dan daerah-daerah perbatasan. Namun hal itu belum cukup ampuh menurunkan tingkat kesenjangan Barat dan Timur. Daerah-daerah di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku, NTT, terus hidup dalam kemiskinan. Padahal alamnya penuh dengan kekayaan. Apalagi Papua dan Maluku. Kesenjangan ini kemudian memicu kemunculan suara-suara lain. Misalnya suara yang menggulirkan kembali ide negara federal yang dulu diusulkan Muhammad Hatta dan dengan jernih dibahas dari sisi antropologis, sosiologis oleh Romo Mangun Wijaya. Buku Romo Mangun menuju Republik Indonesia Serikat. Saya kira itu salah satu pertimbangan yang patut untuk kita baca juga. Selain ide federalisme juga muncul ide untuk merdeka, lepas dari Indonesia. Akan tetapi suara-suara ini akan dengan mudah dicap sebagai pengkhianat negara dan separatis melalui kacamata integralisme NKRI harga mati. Lalu mereka yang bersuara kritis itu didekati dengan hard power.
Disinilah kita menyaksikan aksi penangkapan aktivis seperti yang terjadi pada aktivis RMS di Maluku, sampai penembakan dan pembunuhan brutal sebagaimana yang dialami oleh pendeta Yeremia Sanambani di Papua pada 19 September 2020 yang lalu karena dianggap pro terhadap Papua Merdeka. Padahal kalau kita mau jernih dan jujur, akar persoalan di sana bukan pada politik separatisme itu sendiri, melainkan karena kesenjangan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang pasti akan selalu mencari jalan-jalan pembebasannya. Jadi mau ditutup-tutupi seperti apa? Kesenjangan, keterbelakangan, ketidakadilan pasti akan mencari jalan-jalan pembebasannya. Dalam amatan saya, sebagian kalangan di timur, khususnya generasi tercerahkan, merasa NKRI terlalu besar untuk dikelola secara terpusat. Walaupun saat ini kita sudah menikmati yang namanya otonomi daerah. Namun sistem politik kita masih sangat sentralistik yang dikendalikan oleh partai-partai yang telah dikuasai oligarki. Alhasil, otonomi tak kunjung menurunkan kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sebaliknya, kita sendiri melihat bahwa ada begitu banyak pejabat-pejabat di daerah yang terjebak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Malahan, nepotisme kini telah bermutasi dengan canggih ke dalam apa yang disebut politik dinasti. Semua persoalan ini menyumbang besar pada proses pemiskinan masyarakat. Sebab koruptor telah mengambil apa yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat, dan nepotisme atau politik dinasti itu sendiri telah memotong kemungkinan munculnya pribadi-pribadi yang lebih kapabel untuk memimpin dan membangun kehidupan yang demokratis dan berkeadilan. Suami sudah selesai jadi bupati, kemudian istri dicalonkan, anak, dan seterusnya. Berhadapan dengan realitas yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya kemudian menawarkan pemikiran ini. Politik cinta demi Indonesia Bhinneka dan berkeadilan. Apa yang tersaji sebelumnya barulah sepotong kecil realitas berpersoalan yang dihadapi Indonesia. Tentu tanpa kita menafikan capaian-capaian baik bangsa dan negara ini. Namun untuk hal-hal yang baik, kita tidak perlu mengurainya dalam diskursus seperti ini. Kita hanya perlu menaruh mata dan telinga pada kenyataan-kenyataan menyedihkan yang harus ditanggapi dengan kritis dan empati, terkhusus oleh kalangan akademisi. Menurut hemat saya, ruang-ruang kuliah kita tidak boleh menjadi menara gading. Kita perlu menjadikan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat luas sebagai bagian dari pergumulan akademik kita. Dan sebagai orang yang terlatih berpikir kritis, kita pun perlu menaruh hati pada kehidupan politik. Kita tidak bisa dan tidak boleh menjadi apatis, sebab kita memiliki tanggung jawab moral edukatif untuk itu. Dalam beberapa kesempatan, saya sering mendapati nyinyiran yang kira-kira seperti ini, para sahabat. Bahwa kalau seseorang ber-IQ tinggi, maka biarlah dia menjadi akademisi atau peneliti. Bila ber-IQ sedang, jadilah seniman. Padahal Pak Ismet ini IQ-nya tinggi sekali, bukan sedang. Ya. Sedangkan kalau ber-IQ rendah, maka jadilah politisi. Terhadap sindiran seperti ini, kata-kata Wiji Tukul, aktivis yang diculik rezim tiranik dan tidak pulang-pulang sampai sekarang, patut direnungkan. Wiji Tukul bilang begini, apa gunanya ilmu tinggi kalau hanya untuk ngibuli? Apa gunanya banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Dunia politik perlu diwarnai oleh orang-orang cerdas berintegritas. Sebab politik adalah sebuah panggilan suci. Politik adalah seni dan ilmu untuk memanusiakan manusia dan memajukan kehidupan publik. Bonum commune atau kebaikan bersama adalah cita-citanya. Sehingga kita semua perlu memberikan hati dan cinta untuk politik. Apalagi kita tidak pernah bisa lari dari politik. Makan, minum, pendidikan, kesehatan, dan segala tetek bengek kehidupan manusia ditentukan dan diatur secara politik. Karena itu, kita perlu merambahi dunia politik dan mengisinya dengan cinta.
terhadap realitas berpersoalan sebagaimana telah kita telisik sedikit tadi, menurut saya kita perlu menawarkan perspektif politik yang ramah terhadap perbedaan, tetapi sekaligus tegas lugas terhadap ketidakadilan dan marginalisasi yang kerap terjadi. Marginalisasi dapat terjadi bukan hanya pada orang-orang yang kecil dalam hal jumlah, seperti kelompok minoritas agama, tetapi juga orang-orang yang tidak memiliki akses pada sumber-sumber kesejahteraan dan tidak mendapatkan pengakuan secara politik, seperti kaum perempuan, orang-orang yang kita sebut suku-suku terasing, rakyat jelata yang sangat banyak itu, mereka yang dicap sesat dan bidat dalam agama tertentu, sampai mereka yang mempunyai orientasi seksual berbeda. Marginalisasi, apalagi sampai kekerasan fisik, adalah hal yang bertentangan dengan cinta yang kita kenal sebagai virtu atau kebajikan yang paling utama. Hemat saya, kita perlu mengusung politik cinta dalam realitas berpersoalan di atas. Dengan ini, saya tidak bermaksud meromantisasi realitas politik dan atau mengaburkan persoalan yang dihadapi atas nama cinta. Tidak. Cinta itu lembut, sekaligus perkasa, menelanjangi dan mengalahkan kebencian serta ketidakadilan. The power of love sudah terbukti dalam banyak sejarah politik bangsa. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Ibu Teresa, sampai Gus Dur dan Romo Mangun sudah mencontohkannya di negara masing-masing. Kini kita perlu melanjutkannya. Memakai idiom orang Maluku, kebetulan saya dari Maluku, politik cinta ini saya sebut sebagai politik baku sayang. Baku sayang ini istilah yang lebih aktif sebenarnya. Lebih proaktif baku sayang. Ketika disandingkan dengan politik, istilah baku sayang atau cinta lalu memberikan spirit yang mencerahkan politik. Atau cinta membawa pulang politik pada hakikatnya, yaitu politik sebagai usaha bersama menghadirkan kebaikan bagi warga polis. Sejak era Yunani kuno, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kita memahami politik sebagai tindakan partisipatif warga demi mewujudkan keadilan sebagai virtu atau kebajikan. Jürgen Habermas dalam konteks demokrasi modern membayangkan politik sebagai proses deliberasi. Demokrasi yang sehat menurutnya terbangun melalui diskursus yang komunikatif di ruang publik. Dan proses komunikatif itu mesti bebas dari monopoli kekuasaan politik dan ekonomi. Proses deliberasi ini akan membuka ruang-ruang tabu, seperti slogan NKRI harga mati. Slogan ini tentu akan mematikan diskursus dan partisipasi. Dan hal itu sama saja dengan membuat NKRI mati harga. Maka proses deliberasi menjadi penting untuk menyehatkan kembali kehidupan bernegara, serta mendorong munculnya politik rekognisi, representasi, dan redistribusi. Maksudnya adalah politik pengakuan, partisipasi dan keterwakilan, dan juga politik keadilan. Hal ini tentu mensyaratkan adanya subjek-subjek politik atau warga negara yang tercerahkan, serta iklim demokrasi yang bebas dari tekanan dan ancaman. Apabila subjek politik telah tercerahkan, maka sudah barang tentu sikap politiknya akan dituntun oleh virtu atau kebajikan, guna menghadirkan bonum comune. Sampai di sini, seperti dikatakan oleh John Ambon, Johannes Lemena, politik dipahami bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi etika untuk melayani. Luar biasa, dalam sekali. Hari ini kita sangat membutuhkan politik yang beretika dan politik yang dijiwai oleh spirit baku sayang atau cinta. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin akan dinilai sloganistik, utopis, dan tidak membuat. Sebab nyatanya politik itu penuh intrik, syarat fitnah, diwarnai tindakan saling sikut demi syahwat kekuasaan. Realitas buram politik itu tidak bisa kita tutupi. Ada banyak politisi yang suka mengumbar janji di saat pilkada atau pemilu, tetapi setelah berkuasa menjadi amnesia. Bukan mengusahakan kesejahteraan bersama, tetapi membangun dinasti politik dan empire ekonomi keluarga dan golongan. Justru
Karena realitas buram itu kita membutuhkan etika dan spirit baku sayang dalam berpolitik. Politik baku sayang atau politik cinta tidak buta terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sebab kasih sayang dan cinta selalu terarah pada tindakan memanusiakan manusia. Ini ukurannya. Karena itu segala sesuatu yang menghambat manusia menjadi manusia akan dilawan dengan dan oleh cinta. Politik baku sayang tergerak oleh cinta untuk memutus tali temali oligarki dengan kejernihan hati dan ketajaman pikiran. Politik baku sayang akan tetap mengatakan kebenaran dengan kelembutan, serta mengusahakan distribusi keadilan. Politik baku sayang juga tidak bermaksud membuat keseragaman, namun hendak membangun ruang pengakuan atau rekognisi bagi perbedaan. Telinga sungguh-sungguh dipakai untuk mendengarkan. Yang penting di sini adalah kesaling pengertian. Sekalipun berbeda pandangan dan sikap, tetapi kita tetap bersaudara. Dan karena itu, kita tetap baku sayang. Sampai di sini, tentu kita sangat memerlukan yang namanya kedewasaan. Dan hanya cinta yang mampu mendewasakan kita. Dengan dan karena cinta, kita bisa rela berkorban dan terarah pada yang lain. Pada mereka yang lemah dan terabaikan. Bukan pada kepentingan diri dan kelompok sendiri. Karena itu, cinta kepada Indonesia seharusnya mampu membuat kita mendengar dan bercakap dengan mereka yang bersuara lain. Supaya NKRI harga mati tidak mati harga, melainkan menjadi harga hidup, sebab Indonesia mendapat tempat di hati mereka yang terpinggirkan. Saya mau menutup refleksi saya ini mudah-mudahan kedengaran. Indonesia itu bineka, bukan hanya ikan. Ale dan beta memang berbeda, beda suku, beda agama. Tapi kita tetap bersaudara dan percaya bahwa perbedaan adalah karunia. Indonesia itu ika, bukan hanya bineka. Sekalipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari Sumatera sampai Papua, kita bicara dengan bahasa yang sama. Bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Oh. Indonesia itu tanah air kaya, laut penuh ikan, daratan penuh tumbuhan. Aneka satwa berselantung riang di hutan-hutan. Gas, emas, dan minyak banyak tersimpan. Tapi sayang seribu sayang. Ada begitu banyak orang yang tinggal dalam kemiskinan. Karena oligarki, karena korupsi dari para pimpinan. Indonesia negara Pancasila. Falsafah yang tidak boleh menjadi slogan. Hanya diucapkan namun tidak dilakukan.
Jangan pernah engkau bicara tentang ketuhanan, tetapi melupakan kemanusiaan. Jangan pula engkau tekankan persatuan dan kesatuan, tetapi tidak memperjuangkan permusyawaratan dan keadilan. Oh, dengarlah wahai pimpinan dan seluruh rakyat yang berkepentingan. Indonesia akan jaya maju, tetap utuh menyatu, jikalau Pancasila, ya Pancasila, nyata dalam kata dan laku. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi. Pada setiap insan sama dapat sama rasa. Indonesiaku, Pancasila, rumah kita. Thank you, Pak Ismet. Saya kembalikan. Iya, Pak Hariman, terima kasih banyak atas paparannya tadi. Tepuk tangan dulu buat Pak Hariman ya, teman-teman.
Ini suaranya selalu bagus ya kalau orang Ambon itu, saya juga nggak ngerti. Itu gift ya dari Tuhan berarti. Pak Hariman, saya mungkin sedikit ada catatan-catatan penting ya yang tadi diutarakan oleh Pak Hariman. Teman-teman, saya mencatat ada pernyataan-pernyataan atau statement-statement dari Pak Hariman yang menurut saya sih ini menjadi kata kunci gitu ya dari pertemuan hari ini, bahwa dengan mencinta atau menyinta kita ada gitu, atau amor ergo sum tadi. Lalu ternyata negara kita ini menurut Pak Hariman tadi adalah sebagai proyek cinta. Nah, proyek ini entah dalam progres atau finishing ya, kita juga masih meraba-raba nih. Proyeknya udah sampai mana gitu. Tapi ternyata ada dua kendala di negara ini ya yang masih dalam proses in progress menurut saya gitu, yaitu tentang kebinekaan yang terancam dan ketidakadilan sosial tadi yang diutarakan oleh Pak Hariman. Nah, lalu Pak Hariman mengatakan bahwa ada konsep kedua itu bisa diselesaikan dengan politik cinta, atau dalam bahasa daerah baku sayang tadi ya, politik baku sayang ini, yang itu tema adalah memanusiakan manusia gitu. Kalau dalam bahasa akademik itu ada istilah human atau humanoria, upaya untuk memanusiakan manusia lebih manusiawi lagi gitu. Itu seperti itu ya. Di chat ini ada beberapa pertanyaan Pak Hariman, mungkin saya bacakan aja. Yang pertama dari Bapak Iwan Hanafi. Saya bacakan aja. Pendeta Hariman, penjelasan yang sangat komprehensif. Masalahnya kita mulai dari mana membingkainya. Kalau kita berhasil membingkainya, maka kita akan bergerak bersama. Saya berpikir periode romantika kita terlewatkan dan kita langsung masuk dalam periode presisi. Bahkan tokoh politik membuat suatu generalisasi atau abstraksi yang tidak menyentuh generasi muda. Ketika anak muda membuka podcast dengan jutaan subscriber, ada banyak pakar bicara dengan peserta ratusan. Silakan ditanggapi dulu mungkin Pak Hariman. Iya, Pak Iwan, terima kasih untuk pertanyaan yang rumit ini. Dari mana kita memulai untuk membingkai persoalan ini? Saya dalam upaya reflektif yang saya lakukan, saya melihat ada dua persoalan besar tadi, yakni kebinekaan yang terancam, lalu ketidakadilan sosial. Kedua-dua ini punya bahaya yang mengancam integrasi kita sebagai sebuah nation state. Saya melihat misalnya kelompok-kelompok yang memperjuangkan kebinekaan. Mereka asik bicara tentang toleransi, asik bicara tentang kebebasan beragama. Betul, itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Tetapi kerap kali mereka melupakan persoalan ketidakadilan sosial. Begitu juga ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok LSM ya, yang memperjuangkan keadilan sosial, tapi juga melupakan soal kebinekaan yang terancam. Bahkan kalau kita ikuti dalam proses-proses politik yang terjadi belakangan ini dalam pilkada, aktivis itu malah seperti terpecah. Kelompok yang pro kebinekaan, lalu ada kelompok yang pro dengan keadilan sosial. Yang pro kebinekaan tampaknya lebih mendekat kepada kekuasaan karena menganggap figur misalnya presiden kita itu pluralis, ya, orang yang mencintai kebinekaan, lalu kelihatannya seolah-olah
kelompok-kelompok yang memperjuangkan ketidakadilan sosial ini seperti berseberangan dengan pemerintah. Nah, menurut hemat saya, dua hal ini jangan dibiarkan jalan sendiri-sendiri. Karena dua persoalan ini menurut saya persoalan yang besar, yang justru mengancam keutuhan hidup kita secara bersama. Dilihat dari perspektif apapun, baik kebinekaan atau keadilan. Nah, karena itu menurut hemat saya, mari kita melihat apa yang menjadi akar-akar dari persoalan kebinekaan yang terancam ini. Kita melihat misalnya konservatisme. Dalam refleksi tadi saya mengangkat hal tersebut. Kita ada dalam satu era yang disebut konservatif turn. Ya. Aneh misalnya dalam aksi yang berjilid-jilid itu yang dilakukan di Jakarta, bahkan ulama-ulama yang besar dari MUI, dari NU misalnya, dari Muhammadiyah, menghimbau supaya umat mereka jangan turun. Tapi ternyata di grassroots lain. Ulama ini seakan nggak didengarkan. Kaum yang terpelajar tetap turun ke jalan. Ini karena konservatisme itu sedang kembali. Dan konservatisme ini mudah diboncengi ya, dengan kekuatan-kekuatan politik. Dan konservatisme ini yang ditunggangi pada akhirnya menurut saya semakin memperkuat konservatisme itu sendiri. Jadi paham-paham keagamaan yang eksklusif, yang menganggap bahwa hanya dia selamat lalu yang lain tidak. Sebenarnya mengklaim bahwa saya sebagai orang Kristen selamat, ya itu sesuatu yang memang harus saya klaim. Pak Ismet mengklaim bahwa sebagai seorang Muslim dia selamat, sesuatu yang memang harus Pak Ismet klaim. Tapi persoalan muncul ketika saya katakan Pak Ismet itu kafir, Pak Ismet itu anak anak kegelapan dan seterusnya. Nah, saya kira disitulah muncul persoalan. Nah, karena itu panggilan kita hari ini adalah mengelola kebinekaan yang ada dengan menumbuhkan ya spirit penghargaan terhadap yang lain, karena yang lain yang berbeda itu adalah karunia dari Allah sendiri. Jangan kita batasi Allah dengan cintanya yang sungguh tak terbatas itu ke dalam satu frame berpikir tertentu dalam agama kita. Nah, selain yang gerakan untuk mendorong kebinekaan, dan saya kira mari kita mulai dari rumah kita. Saya di sini tidak tulis panjang, saya hanya memberikan semacam pengantar umum. Tapi saya kira pendidikan kemajemukan, pendidikan kebinekaan sudah harus kita mulai dari dalam rumah kita. Kita mulai dari RT RW kita mulai di kampus-kampus kita. Seperti sekarang kita lihat hari ini banyak kampus justru menjadi lahan untuk menyemai gerakan-gerakan radikalisme ya di kampus-kampus negeri tertentu. Nah, mari kita tidak melihat saja ke sana, tapi kita juga melihat ke kita. Adakah benih-benih eksklusivisme yang kemudian justru akan membuat kita tumbuh serupa atau sama seperti mereka yang konservatif itu? Itu menjadi satu pertanyaan reflektif. Di sisi yang lain, saya kira upaya-upaya untuk memperjuangkan keadilan sosial, saya kira ini sesuatu yang perlu. Masyarakat Indonesia ini masyarakat yang sangat murah hati. Kita suka berbagi dan seterusnya. Akan tetapi pada sisi yang lain, kita juga perlu memberikan kontrol terhadap pemerintahan. Sehingga pemerintahan yang ada mampu menghadirkan keadilan yang menjadi tugas negara. Kan? Negara punya kewajiban untuk masyarakat. Anak yatim, orang miskin, itu negara punya tanggung jawab untuk memelihara dan seterusnya. Dan saya kira kita juga perlu menjadi mulut untuk orang-orang yang tidak bisa bersuara untuk keadilan, untuk hak yang harus mereka dapatkan dari pemerintah. Saya kira itu sesuatu yang sangat konstitusional. Saya lihat pertanyaan Pak Krismanto, saya kira di situ juga kita perlu menyuarakan itu. Dan mari
kita mulai dari semua kelompok-kelompok kami itu dalam konteks kita di universitas misalnya dalam refleksi tadi saya justru mengajak supaya kita yang akademisi tidak menjadi apatis, kampus kita tidak menjadi menara gading. Justru kita harus mencandra keseharian politik yang ada, melihat bagaimana satu kebijakan itu dikonstruksi dan kita juga bisa memberikan tawaran-tawaran yang dari sana bisa menjamin munculnya keadilan sosial. Mari kita mulai dari apa yang bisa kita kerjakan. Walaupun mungkin kecil, tapi saya ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Sesuatu yang kecil kalau dilakukan dengan cinta yang besar, itu akan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan. Jadi kalau Pak Iwan tanya mulai dari mana, saya mau mulai dari dua hal itu. Dan kita mau mulai dari lingkungan kita. Mungkin itu Pak Ismet, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hariman. Sangat lugas, jelas ya. Jawabannya menurut saya sih udah sangat komprehensif. Memang fanatisme itu jadi disalahartikan dan memiliki terdapat dekadensi makna ya dari fanatisme itu kan sebenarnya memegang teguh iman atau ajaran gitu ya. Dan itu kan memang harus baik apapun ajarannya kan, apalagi ajaran agama gitu. Tapi sekarang tuh maknanya jadi meleset bahwa orang fanatik itu adalah orang yang memiliki sifat negatif. Padahal orang fanatik itu ya harus kalau beragama ya. Gimana caranya kalau tidak memiliki fanatisme kan orang sepak bola aja punya fanatisme, apalagi urusan dengan religiusitas gitu ya. Ini ada Pak Krismanto, mungkin udah dijawab juga ya Pak Hariman ya? Iya. Jadi saya pikir udah. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah dari Pak AB ini, AB Wibowo. Selamat sore Pak Pendeta Hariman, saya ingin bertanya, bagaimana menanamkan rasa cinta kebangsaan bagi anak-anak muda yang saat ini mungkin jemu dengan politik dan situasi kebangsaan yang penuh konflik. Nah, ini Pak AB ini termasuk yang jemu kayaknya nih. Gimana nih Pak Hariman? Iya, saya dalam beberapa kesempatan diskusi dengan misalnya dengan mahasiswi kita di kampus kita ini di UKM Maranatha, memang saya mendapatkan kesan yang seperti itu, bahwa orang jemu, orang bosan, bahkan muak dengan perilaku korup dari pemimpin-pemimpin kita, muak dengan politisasi SARA yang selalu mengemuka, apalagi ketika hajatan pilkada atau pemilu mendekat. Dan itu mensegregasi kita sebagai masyarakat, membuat kita hidup dalam gitu-gitu. Tetapi rasa muak kita tidak boleh membuat kita justru lari menjauh dari politik atau bahkan menjadi apatis. Sebab seperti yang saya katakan tadi, makan minum kita, uang sekolah kita, harga bawang di pasar, semua itu ditentukan oleh kebijakan politik. Justru realitas politik yang buram itu perlu mendorong kita untuk maju, untuk tampil. Nah, karena itu terus terang saya pribadi mendamba ini menjadi satu gerakan. Gerakan untuk memberikan pendidikan politik. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya kira pendidikan politik adalah sebuah jalan. Pendidikan politik bagi pemuda-pemudi kita, bagi masyarakat kita, bagi komunitas-komunitas pemuda gereja misalnya, atau untuk pemuda masjid, untuk Karang Taruna dan seterusnya, supaya semua memiliki satu kesadaran, bahkan panggilan untuk ikut memberikan partisipasi, mengawasi jalannya pemerintahan. Dimulai dari lingkungan-lingkungan terkecil kita, RT, RW, bahkan apalagi dengan pemerintah kita sekarang ya, yang menggelontorkan uang 1 desa 1 miliar, siapa yang mengawasi? Ya, padahal ini kan satu peluang untuk justru menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, karena itu kita butuh pemuda-pemudi yang
mau memberikan mata, telinga, hati untuk kehidupan sosial, politik, untuk kehidupan publik. Nah, jalan ke sana menurut saya adalah pendidikan politik itu sendiri. Dan ini mesti kita kerjakan di kampus, di komunitas-komunitas agama, di komunitas-komunitas sosial, ya, pemuda, pemudi kita mesti mengajak untuk hal itu. Ya, saya lihat misalnya di luar itu ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ada PMI, ya, ada PEMKRI, ada GMKI dan seterusnya. Nah, sayangnya organisasi-organisasi kemahasiswaan ini kerap kali dilabeli hal-hal yang negatif, misalnya ya. Mungkin karena kesenangan mereka berdemo dan seterusnya, tapi saya kira mereka menjadi mulut untuk menyuarakan apa yang selama ini tidak disuarakan. Jadi saya justru mau mengajak untuk hal itu. Dan ada hal positif lain yang saya lihat sejak reformasi, lalu belakangan ini dalam politik kemarin, dalam pemilu kemarin, kita lihat misalnya kemunculan salah satu partai politik yang ya saya bukan hanya menyebut inisialnya saja, misalnya PSI ya. Itu kan menurut saya itu menarik ya. Di dalamnya ada pemuda-pemudi, bahkan saya melihat banyak sekali teman-teman yang dari latar belakang Tionghoa yang masuk terlibat di sana. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, yang harus kita dukung. Karena pemuda memang harus melek politik. Dia tidak harus menjadi politisi yang duduk di Senayan, tapi keikutsertaan dalam memantau proses-proses demokrasi ini sesuatu yang harus terus kita dorong. Barangkali itu Pak Ismail, pendidikan politik menjadi jalan untuk memberikan pencerahan dan dorongan. Betul sekali, saya setuju Pak Hariman. Jadi konteks jemu itu lambat laun akan hilang ya, karena mungkin jemu itu karena tidak menarik. Saya pikir sih gara-gara itu aja. Kayak pacaran kalau tidak ada dinamika gitu, itu pasti nggak menarik. Sekarang demonya ke ruang sosial. Iya betul. Pak Abe, jangan jemu Pak Abe ya, nanti gerakan seluruh mahasiswa tuh di bawah pimpinan Pak Abe. Tapi jangan demo ya. Iya, mungkin ada satu pertanyaan lagi, saya persilahkan untuk dijawab secara pendek mungkin sama Pak Hariman. Silakan teman-teman. Masih ada waktu sekitar 2 menit. Kalau tidak ada, mungkin saya kembali serahkan lagi kepada Sophia. Terima kasih teman-teman udah bisa dengan sabar mengikuti ceramah sore ya dari Pak Hariman tentang konteks kebangsaan ini. Saya juga banyak terbuka wawasannya tadi Pak Hariman tentang selama ini kan saya cuek juga tuh sama politik gitu ya. Saya senang memainkan jargon-jargon politik tapi untuk main-main aja, untuk parodi gitu. Kita main-main dengan mahasiswa kita nanti. Ya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Pak Hariman tadi membawa keberkahan, terutama buat bangsa kita, sehingga kita konflik kebinekaan yang terancam tadi ya sama ketidakadilan sosial itu mudah teratasi karena kita memiliki kesadaran yang sama tentang baku cinta tadi. Baku sayang, iya, memanusiakan manusia atau humaniora. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke Sophia. Silakan Sophia. Ya, hatur nuhun Chief. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita panjatkan kembali doa penutup. Waktu dan tempat saya persilakan kembali pada Pak Pendeta Yohanes. Silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Hariman untuk presentasi materi dan juga wawasan kebangsaan yang mendalam. Semoga percakapan ini mendorong setiap kita makin bisa mengasihi bangsa kita dalam segala keberagamannya. Izinkan saya menaikkan doa. Terpujilah ya Tuhan, Engkau yang sudah mengaruniakan kepada bangsa kami kesatuan, tetapi di dalam kesatuan
itu kami diikat dengan nilai-nilai Pancasila, dan itu bukan sesuatu yang datang dari langit begitu saja, tetapi mempunyai akar budaya yang panjang, yang menjadi kasana spiritual kami untuk menghayati identitas kami sebagai bangsa dan negara. Berkati supaya bangsa dan negara kami ke depan menjadi bangsa yang boleh menghormati, menghargai hak asasi setiap orang, karena semakin kami percaya kepada Tuhan, seharusnya kami tidak mudah terancam, tidak mudah merasa takut dengan perkembangan agama-agama yang berbeda dengan kami. Tidak khawatir dengan perkembangan suku-suku etnis yang berbeda dengan kami. Juga tidak khawatir dengan kemajuan-kemajuan pemikiran dari orang yang berbeda secara politik dengan kami. Iman membuat kami memiliki satu wawasan tentang kebenaran yang membebaskan. Itulah poin yang penting, bagaimana kebenaran yang kami anggap sebagai kebenaran itu menjadi karya yang membebaskan baik diri kami maupun orang lain dan sesama kami. Tuhan berkati percakapan yang sudah dipaparkan oleh Pendeta Hariman. Tuhan memberkati Pak Pendeta Hariman dengan segala berkat dan segala karunia, sehingga beliau juga dipakai oleh Tuhan dalam banyak cara, dalam banyak hal untuk memperkaya dan menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan yang membebaskan, yang melepaskan kami dari belenggu-belenggu cara berpikir yang sangat picik, yang fanatik, yang dangkal dan sempit. Terima kasih untuk percakapan yang boleh berlangsung. Tuhan juga memberkati Fakultas Seni Rupa Desain, Seni Rupa Murni, dan setiap kami, para peserta, dengan segala keberadaannya, supaya Tuhan juga memakai kami untuk makin diperdalam, diperkaya, sehingga kami juga boleh memperkaya dan memperdalam makna dengan sesama di sekitar kami. Demikian doa kami yang kami panjatkan, di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam sesi ke-7 diskusi bersama Pak Pendeta Hariman dan Pak Ismet. Tak lupa terima kasih banyak kepada pemateri kita, Pak Pendeta Hariman, yang sudah menyuguhkan materi yang sangat luar biasa dan inspiratif. Juga terima kasih kepada Chief Ize yang sudah memoderatori diskusi. Bagi Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan agar Bapak Ibu dapat mengisi form presensi atau kehadiran melalui link yang sudah panitia sediakan di kolom chat. Jangan lewatkan sesi ke-8 di Sabtu depan yang akan dihadiri oleh pemateri Dr. Beni Atmaja, SPBS, yang akan membawakan materi yang sangat menarik berjudul The Science of Love, Kajian Cinta dalam Neuroscience. Baiklah, saya Sophia Himatul Alia selaku pemandu acara. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Selamat berakhir pekan.